Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ramli dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan membahas materi LKMMPD sebagai punishment karena saya telat mengumpulkan makalah. Untuk materi yang pertama adalah public speaking. Public speaking adalah seni atau cara berbicara kita di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau ide secara efektif. Menurut Aristoteles, public speaking itu ada 3, yaitu pendengar, pembicara, dan isi atau materi. 1. Pendengar menggerakkan emosi, membawa pendengar dalam kerangka pikir yang sama, dan memahami audiens. 2. Pembicara memiliki kredibilitas dianggap baik. 3. Isi materi dapat dibuktikan kebenarannya, argumentatif, dan menarik. Selanjutnya, teknik public speaking. Yang pertama adalah sopan dan ramah. Bahasa tubuh dalam public speaking itu bisa menambahkan kepercayaan diri kita. Kesimpulan umum, public speaking adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan terus diasah melalui latihan dan pengalaman. Materi yang kedua adalah pola pikir prestatif. Pola adalah merujuk pada suatu susunan, bentuk, atau urutan yang tersusun tidak acak. Aspek penting pola memahami pola melalui keteraturan, prediksibilitas, abstraksi, dan pengenalan. Apa itu prediksibilitas? Prediksibilitas adalah prediksi untuk kedepannya. Contoh pola dalam alam yaitu seperti zebra dan harimau. Meskipun mereka sama-sama hewan, tetapi corak atau warna kulit zebra dan harimau tetap beda. Yang harimau berwarna kuning, sedangkan zebra berwarna putih dan hitam, belang-belang. Untuk yang kedua, contoh pola pada matematika yaitu seperti angka 2, 4, 6, dan 8 memiliki bentuk yang berbeda, seperti 2 yang agak miring, 4 yang agak lurus. Untuk yang ketiga, contoh pola dalam perilaku yaitu pola pikir manusia yang berbeda pada mencakup kebiasaan sehari-hari dan pola interaksi sosial. Contoh pola dalam bahasa seperti contoh dalam linguistik, pola tata bahasa dan bunyi seperti rima atau ritme dalam puisi. Untuk prestatif adalah dorongan untuk mencapai hasil yang unggul. Fokus utama prestatif adalah pencapaian hasil yang optimal dan melampaui ekspektasi. Untuk materi yang ketiga adalah pengembangan dan pengenalan diri. Yang pertama, menentukan tujuan dan prioritas. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, membangun jaringan. Yang keempat, mengelola waktu dan stres. Dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan. Seseorang memiliki ketakutan ketika dia tidak memiliki informasi, maka kita harus mencari seseorang teman yang memiliki ketenangan atau informasi, dan kita bisa mengatasi stres dengan cara olahraga, relaksasi, dukungan sosial. Cara meningkatkan rasa percaya diri yaitu dengan cara nekat. Ketika kita tidak berani melakukan, maka kita harus melakukannya, atau kita harus melawan rasa takut, mencoba hal baru, dan dorongan orang tua dan teman yang positif. Materi yang keempat adalah antropologi kampus. Antropologi yaitu antro yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Maka antropologi kampus adalah ilmu yang mempelajari umat manusia. Pada dasarnya, antropologi kampus menjelaskan bagaimana kehidupan manusia dalam lingkup kampus. Kampus memiliki julukan atau boleh dikatakan miniatur negara, karena di dalamnya ada politik dan budaya yang bermacam-macam. Contoh-contoh peran mahasiswa ada 5, yaitu 1. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan.
atau agent of change. 2. Mahasiswa berperan sebagai pengganti penggerak terdahulu atau iron stock. 3. Mahasiswa berperan sebagai kontrol sosial atau social control. 4. Mahasiswa berperan sebagai teladan berperilaku. Mahasiswa berperan sebagai penyaring informasi di era modern atau filter. Untuk materi yang kelima yaitu berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kritis adalah pertimbangan yang aktif terus-menerus dan teliti terus-menerus mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dengan meletakkan alasan yang mendukung dan kesimpulan-kesimpulan rasional. Ciri-ciri orang yang berpikir kritis adalah analitis. Pertama, analitis, mampu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, skeptis sehat, tidak langsung percaya tanpa bukti. Untuk yang ketiga, berbasis bukti, menggunakan data dan fakta. 4. Ini logis, menarik kesimpulan berdasarkan argumen yang rasional. 5. Reflektif, mampu mengevaluasi proses berpikir sendiri. Untuk materi yang keenam adalah keterampilan berkomunikasi. Dalam materi ini dijelaskan pada ilmu retorika, dalam organisasi harus bisa berkomunikasi dan kita harus perspektif atau menghargai orang lain. Organisasi bisa diartikan sebagai kehidupan masyarakat. Dalam retorika ada juga yang disebut analogi. Nah, analogi dibagi menjadi 4, yaitu komunikator, komunikan, pesan, dan noise atau gangguan. Nah, yang pertama komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Untuk yang kedua komunikan adalah orang yang menerima pesan. Untuk yang ketiga pesan. Cara kita menyampaikan pesan kita, entah itu dari bicara, surat menyurat, dan lain-lain. Untuk yang keempat, noise atau gangguan. Gangguan yang dimaksud di sini seperti ada gangguan manusia atau gangguan seperti yang lainnya, itu yang dimaksud gangguan dari luar. Dan dijelaskan psikologi komunikasi lebih membahas tentang cara berpikir atau cara berpikir manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.